Halo, di video ini kita bakal bahas tentang cara menentukan shortest route atau rute terpendek. Cara mencarinya itu ada dua, yaitu dengan metode algoritma Dijkstra dan algoritma Floyd. Untuk algoritma Dijkstra udah dibahas di video sebelumnya ya. Di video ini kita bakal bahas algoritma Floyd. Algoritma Floyd itu algoritma yang digunakan untuk menentukan rute terpendek antara suatu sumber dan tujuan dalam suatu jaringan transportasi. Kita langsung aja ke latihan soalnya. Seorang mahasiswa baru harus berangkat setiap hari dari rumahnya ke kampus melewati sejumlah jalan, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Panjang jalan ditunjukkan pada angka di atas busur dalam satuan kilometer. Jadi angka-angka ini itu menunjukkan jaraknya. Misalnya nih, dari rumah ke A itu jaraknya berarti 2 km. Dari A ke D itu jaraknya 7 km. Dari rumah ke B itu jaraknya 5 km. Gitu ya. Terus ditanyain yang A, tentukan rute terdekat dari rumah ke kampus dan berapa kilometer jarak tempuhnya. Lalu yang B ditanyain tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari rumah ke D dan dari rumah ke A. Terus yang C, suatu ketika mahasiswa tersebut menjemput temannya di lokasi A, tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari A ke kampus. Nah, pertanyaannya itu kan beda-beda ya. Ada yang dari rumah, ada yang dari D, ada yang dari A. Tujuannya pun juga beda-beda, ada yang ke kampus, ada yang ke rumah E. Nah, sebelum menentukan jarak dari sumber ke tujuan tadi, kita harus mengaplikasikan metode Floyd ini. Pertama, kita bikin dulu tabel yang baris dan kolomnya itu terdiri dari ininya, rumah, A, B, C, D, E, dan kampus. Baris dan kolomnya terdiri dari mereka. Jadi ada 7 kali 7 ya. Nah, nanti kayak gini tabelnya. Barisnya terdiri dari R, A, B, C, D, E, K. Sama kolomnya juga R, A, B, C, D, E, K. Sesuai dengan titik-titik yang ada di sini nih. Terus bikin dua tabel, yaitu untuk distance, D, lalu untuk subjek, S. Nah, terus tengah-tengahnya kayak gininya itu dikosongin, diblok. Kenapa? Nah, nanti kita bakal bahas. Untuk awalnya kita mulai dengan iterasi 0. Nah, iterasi 0 itu dengan mengisikan jarak masing-masing subjek, lalu juga mengisikan subjeknya itu sesuai dengan hurufnya yang ada di situ. Misalkan nih, kita mau ngisi kolom yang ini. Nah, kita lihat dia itu nyambungnya ke sini sama ke sini. Maksudnya adalah kita isikan berapa jarak dari R ke A. Sekarang kita lihat. Dari R rumah ke A itu dari sini ke sini jaraknya adalah 2. Nah, berarti kita isikan di sini itu 2. Next, kita isi yang kotak ini. Berarti berhubungan dengan R dan juga B. Berarti kita isi jarak dari R ke B. R ke B itu lewat sini. Jaraknya adalah 5. Berarti kita isikan 5. Lalu R ke C. Kita akan mengisi yang ini. R ke C itu ini berarti 4. Lalu R ke D. Kita akan mengisi ini. Nah, R ke D itu kan R di sini, D sini. Tidak terhubung secara langsung. Nah, kalau tidak terhubung secara langsung, kita isi di sini
dengan lambang tak hingga. Next, kita akan mengisi yang ini. Berarti dari R ke E. R ke E juga tidak terhubung secara langsung. Berarti kita isikan tak hingga. Kemudian kita akan mengisi yang ini berhubungan dengan K dan juga R. Rumah ke kampus juga tidak terhubung secara langsung. Berarti kita isikan tak hingga. Isikan cara yang sama untuk kolom-kolom yang lainnya ya. A ke R sama yaitu 2. Sini 2. Nah, kenapa di sini R ke A ataupun A ke R itu jaraknya sama-sama ditulis 2? Karena di sini nggak ada tanda panah. Jadi bisa bolak-balik gitu, entah itu dari R ke A atau dari A ke R. Kalau misalnya nih di soal lain ternyata ada tanda panahnya gitu ya, misalnya kayak gini. Berarti dia cuma bisa dari R ke A. Berarti yang bisa diisi 2 di sini adalah R ke A. Nah, untuk A ke R itu diisinya tak hingga. Kenapa? Karena nggak bisa. Gitu, kalau misalnya ada tanda panahnya di sini ya, karena nggak bisa dari A ke R. Jadi di sini diisinya bukan 2 tapi tak hingga kalau misalnya ada tanda panah. Karena di sini nggak ada tanda panahnya, berarti bebas dari rumah ke A ataupun A ke rumah. Gitu. Makanya di sini diisinya 2. Oke, next. A ke B itu 2. A ke C tidak terhubung secara langsung. A ke D 7. A ke E tidak terhubung secara langsung. A ke K juga tidak terhubung secara langsung. B ke R itu 5. B ke A itu 2. B ke C itu 1. B ke D itu 4. B ke E itu 3. B ke K tidak terhubung secara langsung. C ke R itu 4. C ke A tidak terhubung secara langsung. C ke B itu 1. C ke D tidak terhubung secara langsung. C ke E itu 4. C ke K tidak terhubung secara langsung. D ke R tidak terhubung secara langsung. D ke A itu 7. D ke B itu 4. D ke C tidak terhubung secara langsung. D ke E itu 1. D ke K itu 5. Lalu E ke R tidak terhubung secara langsung. E ke A tidak terhubung secara langsung. E ke B 3. E ke C 4. E ke D 1. E ke K 7. Terakhir K ke R tidak terhubung secara langsung. K ke A tidak terhubung secara langsung. K ke B tidak terhubung secara langsung. K ke C tidak terhubung secara langsung. K ke D itu 5. K ke E itu 7. Lalu untuk yang tabel sebelah kanan, yang subjek, itu diisi sesuai kolomnya. Jadi kalau misalnya di sini kolomnya R, di sininya juga R sampai bawah. Begitu juga yang A. Nah, kita isikan hingga huruf K ya. Oke, kita selesai untuk iterasi 0. Sekarang kita ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi 1. Sorry tadi belum sempat jelasin kenapa ini di blok ya. Jadi sebenarnya kenapa di blok? Karena ini tuh adalah kotak yang berhubungan ke sini sama ke sini kan. Berarti kan dari R ke R. Nah, kalau dari rumah ke rumah berarti kan nggak ada jaraknya ya, makanya di blok, dikosongin. Sama kayak kotak yang ini, berarti ini kan dari A ke A.
kan nggak ada, makanya kosong. Sama ini juga B dan juga B, kayak gitu. Makanya yang bagian situ pasti diblok, dikosongin. Sekarang kita lanjut ke iterasi 1. Kita siapkan kolom yang sama, tapi kita blok yang R dan juga R. Jadi kita di iterasi pertama itu adalah subjek yang pertama yang kita proses. Subjek yang pertama yaitu R. Jadi kita blok barisnya dan juga kolomnya. Lalu yang subjek kita kopas aja, mirip. Nah, nanti diubah dikit aja, main dimiripin. Terus yang R, gimana sih cara ngisi kotak-kotak yang kosong ini? Sekarang kita mau ngisi kotak yang ini, yaitu kotak dari A ke B. Sekarang kita lihat di iterasi 0. Nah, caranya adalah kita lihat angka yang dipingkan ini ya. Ada 2 dan juga 5. Kita jumlahkan 2 tambah 5 itu kan 7. Lalu kita bandingkan dengan kotak yang sebelumnya, yaitu di sini kotak sebelumnya. Posisinya sama ya. Dari A ke B. Ini juga dari A ke B. Nah, di situ angkanya 2. Terus dari angka 7 dan angka 2 ini kita pilih yang kecil. Jadi kita pilih yang 2. Makanya kita di sini tulis yang 2. Gitu. Lakukan hal yang sama untuk kotak-kotak lainnya ya. Kita coba A ke C. Kotak yang ini dari A ke C. Berarti kita lihat yang dipingkan 2 dan juga 4. Kita jumlahkan 2 tambah 4 itu 6. Terus kita lihat di kotak sebelumnya, yaitu dari A ke C. Kotaknya adalah yang ini. Jadi kita bandingkan dengan tak hingga. Nah, tak hingga itu bayangkan angka yang sangat besar. Jadi kalau misalnya tak hingga sama 6, berarti yang dipilih adalah 6. Karena lebih kecil. Jadi kita isikan di situ 6. Next, kita mau isi kotak ini, berarti dari A ke D. Kita lihat angka yang dipingkan, 2 ditambah tak hingga. 2 ditambah tak hingga itu menang yang tak hingga, jadi hasilnya tak hingga. Terus kita cek yang di sini dari A ke D juga, di sini angkanya 7. Berarti kita bandingkan dengan 7. Nah, angka tak hingga dengan 7 itu lebih kecil 7, berarti kita pilih yang 7. Taruh sini. Lalu ngisi kotak ini itu dari A ke E. Kita lihat kotak yang pink, berarti 2 ditambah tak hingga. 2 tambah tak hingga itu menang tak hingga. Lalu kita lihat yang di sini dari A ke E itu berarti tak hingga. Karena sama-sama tak hingga berarti ya udah kita tulisnya tak hingga juga. Next kita bakal isi yang ini. Itu dari A ke K. Kita lihat yang dipingkan 2 ditambah tak hingga. Berarti tak hingga juga, tak hingga yang menang. Lalu kita lihat kolomnya di sini dari A ke kampus. Itu adalah tak hingga. Jadi sama-sama tak hingga, berarti yang kita tulis juga tak hingga. Lakukan hal yang sama untuk semua kotak yang kosong ya. Nah, setelah kita isi kotak-kotaknya, kita lihat mana angka yang berubah dari iterasi 0 ke iterasi 1. Di sini ada angka 6, berubah dari yang sebelumnya tak hingga. Lalu ada angka 6, di sini juga berubah dari yang sebelumnya tak hingga.
Oke, nggak ada lagi yang berubah, berarti yang kita tandain hanya 2 kotak itu ya. Nah, sekarang dari kotak yang kita highlight tadi, kita lihat di tabel subjek. Yang diganti adalah berasal dari kolom A dan C, berarti sebelah sini ya. Jadi yang ini. Lalu C dan A, berarti sebelah sini, yang ini. Nah, kita ganti hurufnya itu menjadi R, karena sekarang kan kita lagi ngeproses iterasi 1, yang mana kita lagi make subjek yang pertama, yaitu R. Kita ganti hurufnya menjadi R. Sudah. Ntar aku hapus dulu highlightnya biar kelihatan. Dan dia bakal jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita selesai di iterasi 1 dan kita akan lanjut ke iterasi 2. Nah, di iterasi 2 berarti yang kita pingkan, yang kita buat ping kayak gini, itu selanjutnya ya, yaitu subjek A, yang ini dan yang ini. Kita next ke tabel iterasi 2. Oke, sekarang kita udah punya tabel iterasi 2. Tabelnya sama kayak yang pertama, tapi yang tabel distance yang sebelah kiri ini, itu yang dipingkan adalah kolom A dan juga baris A. Yang lainnya dihapus, dikosongin. Lalu untuk yang subjek, itu sama persis, nanti tinggal ubah beberapa huruf aja yang angkanya ganti, kayak tadi di iterasi 1. Jadi dikopasin aja sama. Nah, cara isi tabelnya pun sama kayak yang tabel iterasi 1 ya. Isi tabel yang ini, lihat yang kena ping adalah yang ini dan juga ini ya. Jadi nyambungnya ke sini, ke samping dan juga ke bawahnya sini. 2 tambah 2 itu 4 dibandingkan dengan angka di sini adalah 5. Yang lebih kecil adalah 4. Berarti kita isi 4 di sini. Lalu jangan lupa buat ditandain kalau angkanya berubah. Kalau yang tadi di iterasi 1, kita nandainnya di belakang, sekarang kita nandainnya di depan. Jadi angka 4 ini kan berubah ya, dari 5 menjadi 4. Berarti berubah angkanya, kita tandain. Lalu tandain juga yang sebelah sini, posisinya sama ya. Di sini kan RB, di sini juga RB, posisinya sama. Next, kita mau isi kotak yang ini. Dia kena 2 dan 6. 2 tambah 6 itu sama dengan 8 dibandingkan dengan 4. Berarti yang menang adalah 4, berarti kita isi 4 di sini. Berarti nggak berubah ya, berarti nggak usah ditandain. Lalu kita isi yang sebelah sini, 2 ditambah 7. Dibandingkan dengan tak hingga, berarti menang 9. Kita taruh 9. Nah, ini berarti angkanya berubah dari awalnya tak hingga, ini tak hingga, jadi 9. Berarti kita highlight ya. Jangan lupa di subjeknya juga di highlight, di bawahnya D dan juga R. Oke, sekarang kita isi kotak yang lainnya dengan cara yang sama. Contoh kalau misalnya mau isi yang sebelah sini, berarti kita lihat ping yang sebelah sini dan juga sebelah sini. 2 tambah 6 sama dengan 8. Kita bandingkan dengan angka yang di sini ya, yaitu 4, sebelahnya C. Posisinya sama. Berarti yang menang 4, kita tulis di sini 4. Kalau misalnya mau isi yang sebelah sini, berarti berhubungan dengan yang ini sama yang ini. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Posisi yang sama yaitu C dan B sebelah sini. C dan B. Berarti angka 1 kita bandingkan dengan 1, menang yang 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Kita lanjutkan untuk kotak yang lainnya.
Jangan lupa kalau udah isi tabel distance, kita ganti huruf di tabel subjek sesuai dengan angka-angka yang sudah di-highlight. Kita ganti dengan huruf yang lagi kita proses, karena di iterasi 2 yang diproses adalah subjek A, berarti di sini ganti huruf A. Oke, kita selesai di iterasi 2. Lakukan hal yang sama untuk iterasi-iterasi berikutnya dengan memproses subjek berikutnya. Di iterasi 2 kita akan ngeproses subjek A. Nah, di iterasi selanjutnya kita akan ngeproses subjek B, C, D, dan E. Nah, kita akan berhenti ketika iterasinya itu sudah min 1 dari subjeknya. Di sini subjeknya kan ada 7 ya. Ada R, A, B, C, D, E, K, yang mana jumlahnya 7, berarti kita akan berhenti di iterasi 7 kurangi 1 alias iterasi 6. Jadi tadi kan iterasi 1 di sini, iterasi 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6. Kita berhenti di iterasi yang terakhir, yaitu 6 ini. Nah, untuk pengisiannya caranya sama kayak iterasi 1 dan iterasi 2. Jangan lupa dicoba dulu, baru lihat jawaban iterasi 3 sampai 6. Ini jawaban untuk iterasi 3, ini jawaban untuk iterasi 4, dan juga iterasi 5. Dan ini adalah jawaban untuk iterasi 6. Iterasi 7 udah berhenti, karena tadi subjeknya ada 7, berarti berhenti di 7 kurangi 1 ya, berarti berhenti di iterasi 6. Jadi, subjek yang terakhir itu nggak usah diproses yang K ini. Oke, karena kita udah selesai bikin tabel iterasinya, sekarang kita bisa jawab soalnya. Kita jawab soal pakai tabel iterasi yang terakhir ya, yaitu iterasi 6. Pertanyaan yang A, tentukan rute terdekat dari rumah ke kampus dan berapa kilometer jarak tempuhnya. Baris yang sebelah sini itu menunjukkan dari, baris yang sebelah sini itu menunjukkan ke. Jadi cara bacanya adalah kalau misalnya ditanyain dari rumah ke kampus, berarti kita lihat dari rumah, berarti dari yang sebelah kiri, ke kampus yang sebelah atas. Jadi dari rumah ke kampus itu melewati D di sini. Jadi kita ngisinya dari yang belakang ya. Jadi kan ke kampus, jadi tujuan akhirnya adalah kampus. Nah, tadi harus melewati D. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari rumah ke D itu lewat mana? Sekarang kita lihat dari rumah, berarti dari yang kiri ya, ke D yang atas, itu ngelewatin B. Berarti kita tulis B. Terus kita lihat lagi, rumah ke B. Jadi dari rumah, ini rumah, lalu ke B. Oh, lewat A. Berarti kita isi A di sini. Lalu kita lihat lagi dari rumah ke A. Dari rumah ke A itu langsung A ya. Berarti tidak ada perantara dari rumah ke A. Berarti di sini langsung rumah. Nah, inilah rute terpendek dari rumah ke kampus, yaitu rumah ke A, ke B, ke D, baru ke kampus. Nah, untuk mengetahui berapa kilometer jarak tempuhnya, kita lihat di tabel distance, yaitu tabel yang sebelah kiri. Tabel yang sebelah kiri, kita lihat juga, yang sebelah sini adalah dari, yang sebelah sini adalah ke. Sekarang kita lihat, dari rumah ke kampus, berarti jaraknya di sini, 13. Jadi, jarak tempuh terpendeknya ialah 13 km. Sudah, ini jawaban yang A. Sekarang lanjut yang B. Tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari rumah ke D dan dari rumah ke E.
Ada dua, kita proses yang pertama dulu ya, dari rumah ke D. Kita lihat tabel yang sebelah kanan dulu, yang subjek. Dari rumah ke D itu melewati B. Berarti kita isikan B. Yang terakhir adalah D, kita tulis dulu D. Itu melewati B dulu. Lalu kita lihat dari rumah ke B lewat mana. Dari rumah ke B itu lewat A, berarti kita isikan A. Lalu dari rumah ke A. Dari rumah ke A itu langsung A, berarti nggak ada perantara ya, berarti sudah R di sini. Jadi di sini R. Jadi rute terpendek dari rumah ke D ialah R, ke A, ke B, dan ke D. Sekarang kita lihat jarak tempuhnya. Dari rumah ke D itu jarak tempuhnya adalah 8. Jadi kita isikan 8 km untuk jarak tempuh terpendek dari rumah ke D. Sekarang dari rumah ke E. Dari rumah ke E itu melewati B. Jadi kita tulis dulu. Yang terakhir tujuannya adalah E, itu harus melewati B dulu. Lalu kita lihat dari rumah ke B. Dari rumah ke B itu melewati A. Nanti kita tulis A. Lalu dari rumah ke A itu langsung A, berarti kita tulis langsung rumah di sini. Sekarang kita lihat jarak tempuhnya di tabel yang sebelah kiri. Dari rumah ke E itu jarak tempuhnya adalah 7. Di sini kita isikan 7 km. Jadi di sini kita isikan 7 km merupakan jarak tempuh terpendek dari rumah ke E. Sekarang lanjut yang C. Suatu ketika mahasiswa tersebut menjemput temannya di lokasi A. Tentukan rute terpendek dan jarak tempuh dari A ke kampus. Nah, sekarang dari A ke kampus itu melewati D. Kita tulis dulu. Tujuan akhirnya adalah kampus. Itu harus melewati D. Lalu kita lihat dari A ke D itu melewati B. Kita tulis B. Lalu dari A ke B itu langsung B. Berarti bisa kita tulis langsung A di sini. Nah, jadi rute terpendek dari A ke kampus ialah A ke B, ke D, baru ke kampus. Sekarang untuk jarak tempuhnya kita lihat di tabel yang kiri. Dari A ke kampus itu jarak tempuhnya adalah 11. Jadi kita isikan 11 km merupakan jarak tempuh terpendek dari A ke kampus. Oke, selesai.